Sahabat muslim, Rasulullah pernah bersabda bahwa ada seseorang yang sholat selama 60 tahun, namun tak satu pun sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah dosa orang yang sholatnya tidak diterima lebih besar daripada orang yang tidak sholat sama sekali? Mirisnya, masih ada saudara kita berpendapat lebih baik tidak usah sholat sekalian daripada sholatnya tidak dianggap benar. Seharusnya kita memperbaiki sholat kita, bukan malah berputus asa. Karena kelak yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika seseorang rusak sholatnya, maka amal lainnya tidak akan diterima. Mengenai hal tersebut, Rasulullah pernah bersabda, amal perbuatan seseorang yang pertama kali akan dihisab atau diperiksa di hari kiamat nanti adalah sholat. Maka barang siapa diterima sholatnya, akan diterima seluruh amalnya. Dan jika sholat itu ditolak, akan tertolak seluruh amalnya. Jadi sayang bukan, sudah bersedekah dan berbuat baik, namun Allah menolaknya karena kita lalai dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, oleh karenanya, jangan sekalipun kita meninggalkan sholat 5 waktu. Jika selama Anda hidup merasa pernah meninggalkan sholat, entah saat masih remaja atau saat itu Anda belum paham mengenai kewajiban seorang muslim, maka hendaklah Anda mengqadha sholat Anda. Hal ini berdasarkan jumhur ulama. Adapun pelaksanaannya menurut Ustadz Abdul Somad dapat dihitung semenjak Anda diwajibkan sholat dan dilaksanakan sesuai kemampuan, serta mengikuti waktu sholat yang Anda pernah tinggalkan. Selain itu, yang dapat membantu hisab ialah sholat sunnah rawatib. Jadi jika sholat fardu Anda kurang lengkap atau kurang baik, maka sholat sunnah Anda lah yang kelak akan melengkapinya ketika dihisab kelak. Masya Allah. Sahabat muslim, begitu pentingnya sholat. Bahkan sebelum perintah Isra Mi'raj turun, para nabi terdahulu sudah menjalankan sholat. Menurut catatan kitab yang disusun Ahmad bin Hijazi, sholat subuh pertama kali dijalankan oleh Nabi Adam ketika pertama kali diturunkan dari surga. Saat itu Nabi Adam merasa ketakutan melihat suasana malam di dunia yang begitu gelap gulita. Akhirnya terbitlah matahari dan hilanglah ketakutan Nabi Adam. Oleh karenanya, Nabi Adam bersyukur dengan menjalankan sholat 2 rakaat. Rakaat pertama untuk bersyukur karena lepas dari ketakutan gelapnya malam. Rakaat kedua untuk bersyukur karena terbitnya matahari. Sedangkan sholat zuhur yang pertama dikerjakan oleh Nabi Ibrahim ketika menerima wahyu menyembelih Nabi Ismail. Lalu Allah menggantinya dengan domba kurban. Sebagai rasa syukur, Nabi Ibrahim menjalankan sholat di siang hari yang kita kenal dengan sholat zuhur. Lalu untuk sholat asar, Nabi Yunuslah yang pertama mengerjakannya sebanyak 4 rakaat sebagai rasa syukur karena berhasil keluar dari perut paus. Untuk sholat maghrib, Nabi Isa lah yang pertama mengerjakannya sebanyak 3 rakaat sebagai ungkapan syukur terbebas dari kejahatan kaumnya sendiri. Yang terakhir adalah sholat isya yang dikerjakan pertama kali oleh Nabi Musa. Saat itu Nabi Musa dan istrinya Safura sedang dalam perjalanan menuju Mesir. Hati mereka gundah gulana karena takut ditemukan oleh Fir'aun dan pasukannya. Lalu Allah memberikan ketenangan hati kepada Nabi Musa. Sebagai rasa syukur, Nabi Musa sholat 4 rakaat di malam hari. Barulah setelah perintah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk menyempurnakan sholat 5 waktu dalam 1 hari dan 1 malam sekaligus. Mengenai sempurnanya sholat, mari kita simak pemaparan berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maun, ya surah yang sangat kita kenal, familiar sekali. Fawailul lil musallin. Maka masuklah ke neraka wail, atau bahasa kitanya itu celakalah orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa yang masuk neraka itu? Siapa yang celaka itu? Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Antum sholat tidak cukup untuk menjamin kita masuk surga. Bahkan Allah ancam ke neraka bagi orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, ini masalah buat kita nih. Ya, apakah sholat kita ini sudah benar? Apa sholat kita asal-asalan? Ternyata Allah hitung juga. Segitu yang sholat, lalu bagaimana yang nggak sholat? Ya, yang sholat saja diancam ke neraka, lalu bagaimana yang nggak sholat? Dan kata Rasul, pembeda antara kita orang beriman dan orang-orang kafir adalah sholat. Jadi sholat membedakan kita dengan orang-orang kafir. Orang Islam yang tidak sholat dihukumi sebagai orang kafir. Selanjutnya
Kata Rasulullah SAW, awalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Bahwa ibadah pertama yang nanti akan dihisab Allah di akhirat adalah sholat. Kalau benar sholatnya, insya Allah benar juga amalan kita yang lainnya. Namun kalau sholatnya kita gagal, maka niscaya gagal juga amalan kita yang lain. Maka perbaikilah sholat, jadikan sholat sebagai ibadah prioritas kita. Bagi kita kebanyakan, nah ini mungkin banyak di antara kita menjadikan sholat sebagai menggugur kewajiban saja. Yang penting asal saya sholat, ya, kita tidak akan mendapatkan efek apapun dari sholat kita. Karena itu, yuk sama-sama kita perbaiki sholat kita, perbaiki kualitas sholat kita, perbaiki kehusyuan sholat kita. Kalau yang laki-laki diusahakan berjamaah di masjid, kita jadikan sholat sebagai aktivitas utama kita. Bahkan para ulama ketika mereka ditanya, apa profesi Anda? Profesi kami adalah penunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat. Di sela-sela menunggu waktu sholat, kami melakukan aktivitas kami, berdagang dan sebagainya. Maka perbaikilah kualitas sholat kalian. Terima kasih.